Selamat sore kakak-kakak PJ UKM dan pengelola BOK Puskesmas beserta akuntan. Berikut saya sampaikan penjelasan dari berkas yang saya kirimkan di grup. Terdapat 5 berkas. Yang pertama ada RK advokasi, realisasi, kemudian kontrol pagu puskesmas, mapping subkegiatan, pengajuan anggaran vaksinasi dari dana APBD, kemudian rap pergeseran box puskesmas. Ini untuk pengumpulannya nanti rap ini tolong diganti ya nama di sini, Puskesmas Panggung Jayaka, Puskesmas Adiluhur, atau Puskesmas mana. Jadi untuk mencarinya nanti gampang. Begitu pula untuk yang lain juga ya. Setiap mengirimkan berkas tolong dikasih identitas dari puskesmananya biar nggak tumpang tindih. Kemudian yang pertama itu ada mapping subkegiatan. Mapping subkegiatan itu yang dipakai yang ini ya kak. Ini yang terakhir. Yang sebelumnya mohon untuk tidak diindahkan karena di sini kode subkegiatannya yang salah kemarin. Kemudian juga ada yang masih rujukan kemarin, harusnya ke LB itu di Sepim, sudah saya benahi kembali, sudah saya perbaiki. Jadi yang dipakai untuk rambu-rambu mapping adalah yang judulnya mapping subkegiatan box puskesmas Excel. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada RKA advokasi. Nah ini setelah disatukan seluruh dana BOK, baik BOK Puskesmas, BOK Kabupaten, kemudian BOK Farmasi, kemudian juga DAW. Total realisasi adalah 2.300.000.000 sekian. Nah, untuk belanja yang sudah direalisasikan tidak boleh dipindah nantinya, sehingga teman-teman juga untuk menulis realisasi di RAP harus sesuai dengan anggaran realisasi yang sudah dikumpulkan ya. Itu GU1 dan GU2. Nah, di sini sudah saya buat RKA nanti untuk pergeseran. Jadi teman-teman nanti ngikutin ini, yang ditinggalkan di advokasi sebanyak jumlah yang sudah direalisasikan. Silakan cek kembali apabila ada yang salah. Dapat konfirmasi sependek pemahaman kami dan pengetahuan kami, pengecekan kami, sudah tidak ada lagi yang mengalami selisih. Di sini untuk yang ada silpa seperti ini, di sini sudah kami tuliskan silpanya berapa di samping, karena belanjanya di bawah harga. Kemudian yang lain juga sama, apabila ada silpap pasti kami tuliskan di sampingnya. Silakan dicek. Kemudian nanti yang akan tinggal di subkegiatan advokasi adalah box POM. Itu untuk RKA advokasi, silakan dicek kembali. Kemudian untuk selanjutnya ada pengajuan anggaran vaksinasi dari dana APBD. Di sini sudah saya tuliskan untuk yang warna abu-abu, mohon untuk tidak dirubah karena itu akan nge-link. Jadi teman-teman silakan isi yang putih. Dan di sini semuanya sudah saya berikan catatan, mohon untuk dibaca. Silakan dibaca, kemudian dapat dikirimkan kembali ke saya, ditunggu besok. Selanjutnya ada ada Excel kontrol pagu dulu ya. Kontrol pagu ini ada Excel untuk melihat apakah belanjanya sudah sesuai atau belum. Kontrol pagu ini bersumber dari RKA yang teman-teman kirimkan ke Promkes. Nah, di sini saya sudah dapat RKA pergeseran. Karena untuk belanja UKM kan masih disesuaikan. Ingat, balik lagi, belanja UKM disesuaikan tapi tidak boleh merubah yang sudah direalisasikan. Kemudian di sini kontrol pagu yang sudah seperti biasa untuk warna abu-abu tidak boleh diganti. Ini nanti kami yang isi, teman-teman nggak perlu ngisi.
Teman-teman nggak perlu ngisi, tapi di sini kelihatan di sini. Jadi di sini ada yang pertama Pagu, itu kemudian UKM maksimal, COVID minimal. Nah, di sini belanja pencegahan dan pengendalian COVID dari mana saya dapatkan? Dari RKA ini. Di sini yang orange apa ini? Krim sudah saya blok, itu tandanya belanja COVID. Sudah saya cek dari situ, ternyata ada satu puskesmas yang masih kurang belanjanya, yaitu Puskesmas Sungai Sidang. Kurang 46.000, harap ditambah lagi belanja untuk COVID-nya. Jadi, dikarenakan sudah dicek belanja untuk COVID-nya, maka anggaran untuk UKM yang boleh teman-teman anggarkan adalah sekian. Ini. Nah, anggaran UKM ini dikurangi dengan hal yang sudah pasti. Di sini contohnya STBM sudah pasti, tenaga perjanjian kerja. Namun di sini Adi Mulyo masih akan ada perbaikan. Nah, jadi setelah dikurangi STBM dan tenaga kontrak, berapakah yang masih bisa dianggarkan puskesmas? Yaitu ini. Selisih ini adalah yang masih bisa dianggarkan puskesmas untuk UKM. Nah, nanti di sini harus 0. Selisih ini harus 0. Ya, di selisih ini harus 0. Saya kasih catatan. Oh, nggak usah. Ini saya ngisi deh, maaf. Kalau maaf, ini untuk rambu teman-teman. Bahwa di sini nanti harus 0 dan belanjanya nggak boleh lebih dari sini. Kemudian ini RKA yang diberikan Promkes ke perencanaan. Kemudian di sini ada belanja COVID. Nah, ini dia. Di sini ada belanja COVID. Sorry. Belanja COVID. Unhidden. Nah, di sini kan tracer itu sudah dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Nah, teman-teman harus menganggarkan sesuai dengan jumlah tracer. Nah, di sini kan sudah terlihat nih perkaliannya bahwa dikalikan 6 dikali 352.000 dikali 8 bulan. Nah, di sini Margo Jadi Tanjung Mas Makmur menganggarkan lebih dari seharusnya bersama dengan Sungai Sidang. Nanti mohon diperbaiki ya. Ini di sini saya hide, diperbaiki sesuai dengan ini ya, sesuai dengan seharusnya penganggarannya berapa. Nih, di sini ada selisihnya saya buat. Di sini seharusnya. Oke. Di sini selisih, ini yang teman-teman ini masukkan ke dalam RKA. Di sini harus 0 ya. Tadi ada 3 puskesmas, Margo Jadi, Tanjung Mas Makmur, dan Sungai Sidang. Kemudian untuk anggaran insentif tracer nggak masalah, yang penting lebih dari yang dianggarkan. Kalau kurang jangan, karena kita takutkan nanti ternyata nggak cukup duitnya untuk realisasi gitu kan. Di sini saya hide ya, ini nggak perlu diperhatikan. Kemudian perjalanan dinas lokal juga nggak perlu diperhatikan. Di sini ada untuk petugas pengolah data. Petugas pengolah data di sini Adiluhur menganggarkan 2 orang sepertinya. Sedangkan di sini Sungai Sidang saya nggak paham perhitungannya kayak mana. Mau nanti bisa diperbaiki karena sepanjang pengetahuan saya di sini ada di catatan ya. Di catatan ini bahwa Adiluhur itu menganggarkan 2, sedangkan kesepakatan terakhir kemarin kita menggunakan 1 pengolah data. Tidak masalah apabila Adiluhur ingin menganggarkan 2, tapi harus sebanding atau dibandingkan dengan jumlah kasusnya. Apabila jumlah kasusnya rendah, apakah bisa dipertanggungjawabkan menganggarkan 2 tenaga pengolah data. Jadi dilihat dulu ya, kasus setiap bulannya berapa. Apakah itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi, balik lagi ke pertanggungjawaban. Apakah itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Sungai Sidang saya tidak mengerti cara perhitungannya bagaimana. Mohon diperbaiki. Kalau misalnya dia 1 orang berarti hitungannya 12 bulan. Kalau misalnya 2 orang juga nggak mungkin 7,5 bulan. Jadi tolong diperbaiki. Ini tadi yang Margo Jadi untuk honor tracer ya. Diperbaiki. Margo Jadi, Tanjung Mas Makmur, dan Sungai Sidang, serta Sungai Sidang kurang input belanja 46.000. Itu saja untuk catatan COVID. Kemudian lanjut ke video selanjutnya ya.